Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan bergabung gitu ya pada webinar kali ini yang mengenai membuat website tanpa coding gitu ya untuk pemula. Dan perkenalkan, saya Rizka Silvia, peserta MSIB UI UX bisa desain. Oke, langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita ke pematerian. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengenai definisi desain, tujuan desain, definisi website, ada unsur-unsur website, elemen website, dan membuat website plus hostingnya sekaligus gitu ya. Nah, mungkin bagi teman-teman di sini ada kata-kata yang mungkin asing gitu ya. Nah, untuk itu kita langsung saja kita bahas mengenai apa itu desain. Nah, desain itu adalah proses merencanakan dan membuat suatu objek atau produk dengan mempertimbangkan fungsi, estetika, kegunaan, dan aspek-aspek lainnya, serta memperhatikan prinsip-prinsip desain yang berlaku. Nah, desain ini bisa juga kayak melibatkan elemen-elemen gitu ya, kayak bentuk, warna, tekstur, material, dan layout atau tata letak gitu. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan desain itu? Nah, sebenarnya tujuan desain itu banyak sekali gitu ya. Tapi di sini saya mengambil 3 saja. Yang pertama ada fungsi, estetika, dan inovasi. Nah, untuk fungsi ini sendiri, jadi desain itu bertujuan untuk memastikan bahwa produk atau objek yang dihasilkan ini berfungsi dengan baik gitu dalam memenuhi kebutuhan pengguna atau memecahkan masalah yang ada. Nah, untuk estetika itu sendiri, desain ini pun berfokus gitu pada aspek estetika atau keindahan gitu yang berkaitan dengan penampilan visual produk atau objek dari desain itu tersebut. Kemudian yang terakhir ada inovasi. Nah, jadi tujuan desain juga mencakup inovasi gitu, yaitu menciptakan solusi baru yang kreatif dan unik gitu dalam merespon kebutuhan atau masalah yang ada. Nah, selanjutnya, apa itu website? Website adalah sekumpulan halaman yang terhubung dalam satu domain di internet yang dapat diakses menggunakan browser. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri, website itu udah gak asing gitu ya, karena sehari-hari bisa menggunakan website. Nah, mungkin dari teman-teman juga ada yang asing dengan istilah domain. Domain itu apa sih? Di selanjutnya kita akan bahas ya mengenai domain itu. Kemudian, apa itu desain website? Nah, desain website itu adalah proses menciptakan tampilan visual, tata letak, dan antarmuka pengguna yang menarik dan efektif pada suatu halaman web. Jadi, desain website ini tuh melibatkan pemilihan elemen-elemen yang tadi, seperti warna, tipografi, grafis, icon, gambar, dan pengaturan tata letak atau layout biar enak dilihat gitu. Nah, kemudian di sini ada unsur-unsur dari website itu. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada domain, hosting, dan konten. Nah, domain. Tadi sudah disinggung nih domain. Domain itu apa sih? Nah, domain itu alamat unik yang digunakan untuk mengakses suatu website di internet gitu. Contohnya seperti www.google.com. Nah, itu tuh namanya domain gitu. Terus domain juga ada yang gratis, ada juga yang berbayar gitu. Biasanya kalau yang gratisan itu biasanya suka panjang gitu. Gimana
kalau bahasa mudahnya gimana merek dari domain tersebut gitu. Kemudian ada hosting. Hosting ini tempat penyimpanan fisik di server yang digunakan untuk menyimpan file-file website seperti kode, gambar, video, dan data lainnya. Ketika seseorang itu mengakses website dengan domain, nah maka file-file tersebut itu akan diambil gitu dari si server hosting dan bakal ditampilkan pengunjung website gitu. Jadi sebelum kita ke website tuh ada yang namanya domain dan di hosting dulu. Selanjutnya ada konten. Mungkin konten itu udah gak asing gitu ya bagi teman-teman, yang mana ini tuh isi atau materi yang ada di dalam website itu. Jadi konten itu bisa berupa teks, gambar, video, audio, atau bentuk lainnya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada elemen-elemen website. Nah, biar mudah dipahami, sekaligus saya tunjukkan gitu ya, apa itu navigasi yang kayak gimana, header yang kayak gimana. Sebentar. Nah, sebagai contoh kita pakai website dari Samsung. Nah, yang pertama tadi navigasi. Nah, navigasi itu elemen yang penting gitu ya dari sebuah website untuk menemukan konten yang mereka cari. Biasanya terletak di bagian atas atau samping website dan menyediakan tautan ke halaman-halaman utama, depan tentang produk dan lain. Nah, kita lihat di website Samsung. Nah, kita lihat di sini ini ada untuk nge-link gitu ya ke halaman-halaman tertentu. Nah, ini bisa dinamakan navigasi gitu. Kemudian header. Header ini elemen penting juga gitu ya, yang biasanya itu berisi logo, slogan, atau gambar utama. Nah, kalau di website ini, headernya bisa di sini. Biasanya di sini ada logo dari Samsung itu. Nah, ini. Kemudian ada konten. Konten itu isi dari si website itu sendiri gitu ya. Bisa artikel, gambar, video, ataupun audio gitu. Nah, untuk konten di sini ada konten carousel, slider, tuh. Ini berupa foto. Kemudian ada footer. Footer ini biasanya ada di bawah. Nah, footer kalau di website ini, nah ini, biasanya footer ini kan ada di bawah gitu. Nah, contohnya itu ada ini, privacy, legal, peta status gitu. Terus ada untuk sosial media dari website ini sendiri. Kayak gitu. Terus ada formulir yang biasanya itu untuk mengisi data atau informasi seperti nama, email, itu biasa formulir. Kemudian ada tombol tindakan. Kalau tindakan itu contohnya download file atau gambar gitu. Terus slider, carousel atau tadi. Kemudian widget sosial media, menu hamburger. Nah, untuk menu hamburger itu contohnya nah, ini hamburger. Kalau hanya keluar kayak gitu. Nah, bentuk ikonnya. Selanjutnya ada animasi dan efek visual.
Nah, ini tuh elemen website yang memperkuat konten dan membuat pengalaman pengguna itu jadi lebih menarik. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, apa sih tools yang digunakan? Nah, pasti teman-teman mungkin ada sebagian yang udah gak asing gitu ya dengan logo-logo yang ada di sini. Yang pertama ini ada logo Figma, yang mana Figma ini itu adalah sebuah platform yang digunakan untuk membuat berbagai desain gitu ya, atau biasanya digunakan oleh UI UX designer untuk membuat aplikasi, website, atau produk digital lainnya gitu. Kemudian, yang kedua ini, yang biru, itu adalah aplikasi Framer. Mohon maaf, sebenarnya bukan aplikasi, tapi berupa website gitu ya. Ini tuh bisa juga digunakan sebagai website builder, yang dimana ini platform digunakan untuk membuat dan mengelola website dengan mudah gitu ya, tanpa harus memiliki pengalaman teknis yang mendalam tentang pemrograman atau desain web gitu. Nah, praktek. Nah, sebelumnya di sini saya tadi ya menggunakan ini aplikasi Figma. Nah, kita langsung buka aplikasi Figma dulu. Nah, kita sedikit perkenalan dengan aplikasi Figma gitu ya. Nah, di sini ada banyak menu-menu gitu ya di Figma. Nah, kita coba kenali satu persatu dari tools yang ada di Figma ini. Yang pertama, teman-teman kalau misalnya ingin membuat UI atau tampilan untuk sebuah aplikasi atau website, ini pertama kita harus untuk membuat frame-nya dulu. Nah, untuk frame-nya di sini, atau bisa juga langsung klik F. Nah, di sini banyak ya teman-teman untuk pilihannya. Kita misalnya mau membuat tampilan untuk HP, tablet, desktop, dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang kita coba untuk membuat untuk HP gitu. Nah, kita buat di sini. Nah, ini namanya frame gitu. Di sini ada namanya, bisa kita ganti juga. Gitu, misalnya frame 1. Nah, frame ini kita bisa ganti warnanya sesuai dengan yang kita mau atau tema yang sedang dibuat. Ini kita gunakan warna merah. Bisa. Nah, kemudian di sini ada juga menu untuk membuat bentuk-bentuk gitu. Di sini ada untuk membuat persegi atau persegi panjang. Nah, di sini kalau misalnya pakai ini, ukurannya tidak proporsional gitu ya, kadang kayak gini. Terus kalau misalnya mau membuat persegi yang sempurna, kita bisa balik lagi, tapi nanti pas kebentuknya itu pakai tekan juga tombol shift. Nah, jadi sempurnakan gitu. Bisa dilihat di sini ukurannya juga sama gitu ya, 100 kali 100. Nah, tadi untuk membuat nav, misal kita bisa tarik ke sini. Kita disesuaikan juga untuk ukurannya. Kemudian selain dari itu, bisa juga membuat garis, terus lingkaran, segitiga, dan bentuk bintang gitu. Nah, ini juga sama halnya dengan tadi yang persegi. Untuk membuat lingkaran yang sempurna juga kita sambil tekan shift gitu. Jadi sama kan
ganti warna. Tuh, kalau tidak ditekan shift, ini ukurannya bakal kayak gini, gak jelas gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada creation tools, bisa ada pen dan pensil. Jadi kita bisa membuat bentuk gimana kita gitu. Terus ada teks. Jadi kita bisa membuat teks di sini. Nah, teksnya kecil, nah gitu. Ini size-nya 40. Terus kita juga bisa ganti fontnya, misalnya pakai ini. Terus buat versi dari fontnya itu bisa ada yang semi bold, medium, ada yang semakin tebal dan semakin tipis juga gitu. Contoh pakai bold, itu kan jadi tebal kayak gitu. Kemudian, nah kita masuk ke sini ke resource. Nah di sini ada komponen, yang mana komponen itu kita membuat komponen itu untuk memudahkan dalam mendesain gitu ya. Contohnya kan dalam membuat website itu pasti nggak cuma satu tombol gitu ya. Nah jadi kita buat dulu komponen gitu biar nanti untuk frame-frame selanjutnya itu nggak harus membuat button dari awal lagi gitu. Jadi kita kalau udah ada di sini jadi tinggal tarik aja kalau udah buat di awal. Jadi tinggal tarik-tarik aja mau pakai kayak gitu. Nah ini kan udah ada, tinggal tarik, jadi gak usah membuat dari awal gitu. Nah, terus selain dari button, yang akan kita bahas adalah tentang plugin. Nah, bagaimana membuat website dari Figma bisa langsung hosting, itu dijadikan online gitu ya, jadi bisa diakses di website. Nah, itu dengan menggunakan plugin HTML. Nah, ini Figma tuh HTML with Framer. Nah, jadi di sini kita gunakan dua ya, yang pertama Figma dan yang kedua itu ada Framer. Nah, di sini tadi kan ada desain ini, desain yang sudah selesai. Nah, desain yang sudah selesai ini kita gunakan plugin yang tadi, Figma tuh HTML with Framer. Nah, kita run. Nah, setelah kita run ini, jadi nanti akan copy. Nah, terus kita akses di sini. Nah, ini yang ini namanya website Framer. Framer ini gak jauh beda gitu ya dengan Figma untuk fiturnya, toolsnya kayak gitu. Nah, tadi setelah kita ke plugin ini dan run plugin yang dari Figma, nanti akan muncul seperti ini, importing from Figma to Frame. Nanti kita di sini klik new, terus kita bisa paste desain kita yang sudah dibuat di Figma. Tapi sebenarnya teman-teman kalau misalnya teman-teman mau desain langsung di Framer pun bisa gitu. Karena ini saya sudah terbiasa desain di Figma, jadi saya mendesainnya di Figma gitu. Tapi untuk memudahkan, teman-teman bisa mendesainnya langsung di Framer. Untuk toolsnya ini sama aja gitu ya, tadi mirip kan buat di Figma dan Framer ini. Nah, setelah kita paste, nah setelah kayak gini, kita bisa langsung publish, kita bisa langsung hosting kayak gitu. Nah, nanti kayak gini. Nah, kita bisa ada custom domain gitu ya, tapi domain di sini pasti ada ujungnya framer.website gitu. Nah, untuk title-nya kita bebas gitu. Selama namanya itu ada. Jadi kita sebelumnya kita cek dulu di sini ada nggak untuk custom domain yang ini gitu. Kiranya ada, itu bakal bisa dipakai. Kemudian kita ke general. Nah, di general ini kita ngasih title gitu ya untuk website kita. Nah, setelah selesai itu, kita langsung publish. Nah, di sini setelah publish, nanti tampilannya bisa kayak gini. Nih. Kita lihat.
sini saya sudah menyiapkannya. Ini untuk website saya yang sudah hosting di Framer, itu bisa langsung diakses gitu ya. Nah, ini sudah bisa langsung diakses kayak gini. Tapi di sini untuk klik home, about, project, dan lain sebagainya itu belum bisa diklik gitu ya, belum selesai. Tapi jika mendesain di Figma-nya itu sudah selesai, nah kita lihat tampilan ini kan tuh, kalau desain ini panjang. Sebenarnya teman-teman bisa mendesainnya juga nggak harus panjang kayak gini, mendesain per frame juga bisa gitu ya, per frame kayak gini bisa. Tapi saya di sini memilih untuk yang panjang. Kita coba lihat yang website yang ini. Ini prototype desain yang sudah saya buat gitu ya. Di sini sudah berfungsi untuk tombol-tombolnya. Jadi misal mau ke about me, ini udah bisa ke bawah gitu ya. Terus teman-teman bisa scroll juga kayak gini. Nah, terus di sini juga udah ada slidernya. Kalau misalnya males scroll bisa menggunakan ini. Nah, jadi teman-teman bisa mendesain seperti ini gitu ya. Atau barangkali teman-teman mau mengakses, mencoba prototype dari UI ini. Saya kirimkan ini kolom chat. Barangkali mau muncul. Nah, untuk yang tadi ini kan mode yang untuk desktop gitu. Terus bisa juga tadi yang desain yang ya. Nah, tapi kalau misalnya dibukanya di laptop, ini bakalan kayak gini karena ukurannya tidak sesuai gitu ya. Tuh, sama saja. Seperti itu. Dan selesai. Sekian teman-teman pematerian dari saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan karena kurang lengkap atau ingin tahu lebih jauh gitu. Boleh silakan tanyakan saja.
Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan Kak Ikrima. Mau on mic atau diketik di kolom chat? Oke, ada pertanyaan dari Teh Ikrima. Kalau mau diperbarui websitenya itu kayak gimana ya? Oh iya teman-teman, bisa ini websitenya untuk diperbarui juga. Semisal sebentar, saya buka lagi primernya. Nah, untuk frame diperbarui itu bisa ya. Jadi nanti teman-teman tadi kan sudah publish. Ini jadi teman-teman bisa balik lagi ke desainnya, mau apa aja yang diganti gitu ya. Terus nanti publish lagi. Nah, itu nanti di website framernya itu udah keubah lagi kayak gitu, si websitenya udah ke-update kayak gitu. Oke. Oke, sama-sama Teh. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Baik, mungkin cukup ya teman-teman untuk webinar kali ini. Tapi kalau teman-teman misalnya ingin belajar mengenai Framer, terus Figma, boleh ditanya-tanya atau kontak saya aja gitu ya. Kita belajar bareng-bareng karena saya juga masih pemula gitu. Baik teman-teman, sekian dari webinar dan materi yang bisa saya sampaikan gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Gitu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk bergabung gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.